Nasib naas dialami oleh wanita Ninyoman Sudiani, 35 tahun, dan anak gadisnya Niluh Putu Aristia Dewi, 7 tahun yang masih duduk di kelas 1 SD. Warga Banjar Apuan Kaje, Desa Apuan, tewas di tangan adik iparnya Bribka Nyoman Suarse, 35 tahun, dengan sebilah pisau. Korban tewas di kamarnya dengan luka parah pada leher. Motif pembunuhan ini belum diketahui secara pasti. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan tersangka serta menyita 2 buah pisau, sebuah kopel rim, spray, 1 buah anak kunci, dan HP. Wakapolres Bangli Kompol Wimboko mengatakan peristiwa yang melibatkan oknum anggota Polres Bangli ini terjadi sekitar pukul 5 WITA. Saat itu kedua korban sedang tertidur pulas di kamarnya. Salah satu kerabat korban mendengar suara ribut-ribut di kamar korban dan mencoba memanggil korbannya. Namun setelah lama tidak terdengar suara ribut, pintu rumah dalam keadaan terkunci, serta lampu dalam keadaan padam, para kerabatnya menjadi curiga. Bersama kerabat lainnya mencoba mengintip ke dalam rumah melalui ventilasi dengan pencahayaan lampu senter, terlihat ceceran darah. Warga langsung mendobrak pintu rumah menemukan 2 korban telah bersimbah darah dan tidak bernyawa di kamarnya. Sementara tersangka Nyoman Suarse hanya terduduk bengong. Polisi yang mendapat laporan warga segera meluncur ke TKP dan mengamankan tersangka Nyoman Suarse serta merujukkan kedua jasad korban ke ruang jenazah Rumah Sakit Bangli. Perlu kami jelaskan bahwa tidak pernah ada permasalahan antara mereka, dan mereka korban merupakan istri dari kakaknya Suarse, dan biasa memberikan makanan kepada Suarse. Mungkin ini kuat dugaan kami dikarenakan penyakit yang dialami Suarse sehingga dia tidak dapat mengontrol dirinya. Korban dengan pelaku ini berada dalam satu atap, tapi cuma berlainan kamar. Kamarnya bersebelahan. Pas waktu berhadapan lah. Pelaku di utara. Sebelum kejadian semua pintu itu dikunci sama pelaku. Sementara itu setelah berapa jam jasad kedua korban langsung dikuburkan di setres tempat. Sedangkan tersangka Bribka Nyoman Suarse masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Raiswantara dan Bayudi, Bali TV.